Lagi apa sih dapur? Lagi konser ini kemarinnya. Itu anak ibu semua kita berdoa bersama-sama semoga kawan-kawan ibu yang semua yang lagi kurang sehat agar segera bersembuhkan ya. Untuk hari ini ibu lihat nih ya, rapi semua nih ya. Ibu apresiasikan untuk petugas piket hari ini karena piket hari ini sangat bagus sekali. Kita apresiasikan dulu untuk nah, ibu berharap ya untuk ke depan yang piket selanjutnya setiap harinya menyiapkan kelas dengan biar bersih, nyaman. Jadi kita di dalamnya pun belajar dengan nyaman ya. Kira-kira masuk materi belajar apa kita hari ini? Ibu ya jelas ya, kalau ada Ibu Emma jelas kita masuk materi. Kira-kira anak-anak ibu nih masih suka membaca tentang cerita fiksi atau buku cerita tidak? Ya, di pihak mana kalian pernah membaca buku itu? Perpustakaan. Kemudian buku apa yang pernah kalian baca kira-kira? Kecil. Ada lagi yang lain? Iya, apa lagi? Iya, banyak sekali. Rupanya anak-anak ibu suka membaca buku karya fiksi rupanya ya. Kira-kira nih setelah kalian membaca buku itu apa yang kalian sukai di dalamnya? Dalam ceritanya itu. Tokohnya unik, apalagi ceritanya menarik. Di pertemuan kita sebelumnya juga kita sudah mempelajari tentang fabel. Masih ingat kira-kira apa saja yang kita pahami tentang fabel itu? Misalnya nih definisi dari fabel, siapa nih yang masih ingat kira-kira? Oh iya, Arzam. Cerita fabel ada cerita fantasi yang menceritakan hewan yang berperilaku seperti manusia. Oke, baik sekali. Ada lagi kira-kira yang masih mengingat apa itu definisi dari fabel? Oke, Syarifah. Cerita fabel adalah cerita yang tidak nyata, cerita Ya. yang sudah cerita fiksi yang tidak nyata. Nah, untuk itu hari ini anak-anak ibu semua kita masih mempelajari mengenai teks fabel. Tapi ini merupakan lanjutan dari pembelajaran yang lalu itu. Jadi hari ini kita mempelajari struktur dan bahasa yang terdapat di dalam fabel. Itu dia. Nah, namun anak-anak ibu semua, ibu sebelumnya akan menjelaskan terlebih dahulu ya tujuan pembelajaran yang harus anak-anak ibu capai pada saat proses pembelajaran kita berlangsung. Tujuan pembelajaran yang akan anak-anak ibu capai pada saat proses pembelajaran berlangsung. Yang pertama di situ bisa dibaca. Menganalisis struktur teks cerita fabel yang dibaca atau didengar dengan tepat. Oke, baik sekali. Jadi nantinya di dalam pembelajaran kita, anak-anak ibu tujuan pertama yang harus anak-anak ibu capai adalah anak-anak ibu mampu menganalisis struktur yang terdapat di dalam fabel, baik itu yang dibaca maupun nanti kalau yang didengar ibu akan tampilkan videonya. Baik kalau misalkan dalam yang dibaca itu nanti ada dalam bentuk teks. Jadi anak-anak ibu semua di dalam pembelajaran kita hari ini nantinya ibu akan membentuk kalian menjadi 5 kelompok. Jadi di dalamnya nanti kalian akan berdiskusi di dalam kelompok kalian. Namun di dalam kelompok itu akan ibu nilai proses dalam semua apa yang kalian kerjakan. Jadi ada nilai diskusi, ada juga nilai per individu. Bisa dipahami? Ya. Nah, untuk itu anak-anak semua, sebelum kita akan memulai pembelajaran kita, ibu lihat nih masih ada yang kurang semangat nih ya. Walaupun tadi udah katanya semangat, katanya semangat, tapi ibu lihat masih ada yang murung-murung. Nah, untuk itu nih, bagaimana kalau kita explain terlebih dahulu? Setuju? Setuju. Oke, kalau mau bangun semua terlebih dahulu. Yuk, oke, diperhatikan ya. Jadi kita SBQ-nya itu namanya adalah dapur konsentrasi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi cluenya nanti dari ibu, kalian perhatikan berapa kali nanti 1, 2, 3 nya kalian perhatikan apa yang diucapkan. Bisa? Bisa. Oke. Siap? Siap. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke, baik sekali.
dan yang keempat Nah, sebelumnya nih, ada yang sudah pernah mendengar tidak pengertian dari orientasi, komunikasi, resolusi, dan koda? Belum ya? Baik, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai orientasi, komunikasi, resolusi, dan koda. Nah, bagian orientasi ini adalah bagian awal yang terdapat dalam sebuah cerita, baik itu pengenalan tokoh, pengenalan latar, dan pengenalan tempat dalam sebuah cerita. Apa itu pengenalan tokoh? Tokoh adalah pemeran dalam sebuah cerita. Yang sebelumnya kita sudah membahas atau pernah mempelajari tentang yang namanya tokoh. Di pelajaran apa itu? Iya, cerita fantasi. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ini adalah unsur-unsur kebahasaan yang terdapat di dalam tabel. Ya. Nah, yang pertama di sini ada menggunakan kalimat langsung. Lihat. Penggunaan kalimat langsung. Kalimat langsung ini biasanya yang diucapkan oleh si tokoh, pemeran tokoh dalam cerita fabelnya. Bagaimana contohnya? Ini dia contohnya. Si kura-kura berkata pelan. Ini kata-kata dari si kura-kura. Apa katanya? Ku terima tantanganmu katanya. Nah, di mana yang menandakan itu kalimat langsung? Iya, ini dia ada di tanda petik. Jadi ini menandakan bahwasanya dalam cerita fabel ada juga menggunakan kalimat langsung. Nah, hadirin semua coba diperhatikan contoh dari fabel. Kalian menonton video ini, anak-ibu, perhatikan apa-apa saja struktur dalam teks fabel yang ditampilkan. Kemudian nanti bahasanya kira-kira menggunakan apa saja, ya? Oke, coba diperhatikan. Pada suatu hari, hiduplah seekor singa yang gagah dan berani merajai hutan luas. Suatu ketika, setelah menyantap makan siangnya, singa tertidur pulas di bawah pohon. Tikus berjalan sambil asik bernyanyi hingga dia tidak melihat apa yang ada di depannya. Aduh, sakit sekali. Rupanya tikus menginjak kulit pisang hingga dia tergelincir dan terjatuh tepat di wajah singa. Bagaimana Ibu? Seru tidak cerita si apa tadi tikus dan siapa tadi lawannya? Nah, pertanyaan tadi nih setelah kalian nonton videonya, kira-kira siapa yang dari sini yang mengamati tadi menemukan struktur bagian orientasi? Oke, Manjin. Berarti itu latar waktu. Berarti waktu kejadiannya adalah apa? Pagi. Bagus sekali, Manjin. Ada lagi yang menemukan yang lain? Oke, Rahma. Di sebuah hutan, kalau bagian hutan dia bagian latar apa? Latar, bagus sekali. Ada lagi menemukan yang lain? Pengenalan tokoh. Siapa tokoh dalam ceritanya? Jelas, ya dan oke, bagus juga nih. Ada lagi? Kira-kira bahasa yang digunakan dalam fabel si tikus dengan si singa tadi? Siapa? Apa? Menggunakan kata sandang, sanksi juga. Oke, baik. Berarti anak-anak itu sudah bisa memahami kira-kira semuanya? Sudah. Kita masuk ke kegiatan ini. Seperti yang Ibu jelaskan di awal tadi, bahwasanya kita akan membentuk kelompok. Oke, untuk nama-nama kelompoknya akan dibacakan dulu. Oke, untuk kelompok yang pertama, Majid, kemudian si Atila boleh ya, satu, kemudian si Atila ya, Atila dan si Keisa. Boleh ke sini duduknya. Ini akan diberikan nilai nama-nama kelompoknya, nama-nama bunga boleh? Dan untuk kelompok satu atau kelompok yang sebelah kiri Ibu berikan nama bunga mawar. Ya, oke, di sini terus bangun terus saya biar sudah tahu kan nama-nama kelompoknya ini ya. Oke, Ibu baikkan lembaran KPD kalian. Ini Ibu baikkan dengan akan
pembacaan kalian. Semuanya sudah dapat lembaran LKPD-nya? Jadi cara pengerjaan LKPD itu adalah kalian coba analisis struktur yang terdapat di dalam fabel. Dan yang kedua, kalian cari bahasa yang digunakan dalam fabel itu. Ya, namun sebelumnya saya akan ibu tunjukkan dulu videonya. Video yang sama dalam cerita yang ibu bagikan. Ini tujuannya supaya nanti pas kalian tampil tidak perlu lagi membacakan teksnya, tapi langsung memperhatikan ke depan. Tapi sebelumnya cara pengerjaannya ini kan ada lembaran teks fabelnya. Kalian nanti misalnya mencari jawaban bagian dari orientasi. Misalnya ini kan ada beberapa paragraf nih. Kan di dalamnya nanti ada terdapat orientasi, komunikasi, resolusi dan sebagainya. Kalian gunting bagian mana yang menurut kalian, oh ini dia bagian paragraf 1 ini merupakan orientasi. Oh bagian paragraf 2 ini merupakan komplikasi. Kemudian bahasa yang digunakan. Misalnya di bagian paragraf 1 ada di situ menggunakan kalimat langsung misalnya nih. Kalian tandai dengan kertas warna yang becek ini. Jadi misalnya nih di paragraf 1 setelah kalian gunting, kalian tempel di sini. Misalnya ada berapa di paragraf 1 itu, ada apa saja di situ? Ada orientasi kah, ada misalnya kalimat langsung kah, ada mungkin penggunaan kata sinonim, antonim dan lain sebagainya. Paham? Paham. Oke, perhatikan terlebih dahulu video yang ada di Suatu hari di sebuah kebun anggur tinggallah keluarga semut yang jumlah anggotanya sangat banyak. Semut ini membangun sarangnya dari daun-daun yang direkatkan menggunakan cairan. Tadi kalian sudah menonton, berikut juga ada di tangan kalian lembar fabelnya. Jadi nanti kan lembar jawaban kalian, misalnya selesai kalian gunting-gunting, nanti kan akan ibu tempel, ada nanti yang ibu maksud sebagai turbabel. Jadi nanti akan ibu tempelkan lembaran ini ke papan tulis. Jadi kita sebut sebagai papan turbabel, papan struktur dan bahasa fabel. Bantu dan saling kerja sama. Kalau bisa nanti di ujungnya ini biar ini ya, yang kecil biar memuat di papan turbabel juga. Sudah banyak yang ditemukan di sini. Mana? Sudah ya. Langsung ditempel aja saya kalau memang sudah ada ditemukan jawaban, langsung ditempel di sampingnya. Sudah banyak yang ditemukan di sini. Sudah ya. Wah, ini sudah hampir selesai ini. Kalau sudah siap boleh langsung ditempel ya. Jawaban kalian ke papan turbabel kita. Bisa? Kalau didorong balik. Oke, kalau sudah, setelah ditempelkan bahwasanya kalian akan mempresentasikan. Oke, sebelum tunjuk yang mana satu yang mau duluan tampil mempresentasikan. Ayo, kelompok mana yang pertama yang mau? Oke, kelompok Majid. Ayo, Majid terus ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Bunga Mawar akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kami. Saya sendiri Alisha Kesyara. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan dibacakan oleh teman kami yang Tasya. Kepada teman kami dipersilakan. Baik, moderator, izinkan saya membacakan hasil kerja kelompok kami, yaitu struktur yang terdapat dalam teks fabel yang berjudul Semut dan Belalang Sumba. Struktur yang pertama yaitu orientasi yang terdapat pada paragraf 1 dan 2. Baik, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Sebelum kami tutup, apakah ada yang ingin bertanya atau menanggapi? Ayo, kelompok yang sudah tampil sudah mempersilakan untuk
Anak ibu mungkin yang mau menanggapi. Ada? Tanya, jadi penggunaan kata keterangan tempat dan waktunya ada di paragraf berapa? Izinkan saya menjawab. Kalimat yang mengangkat keterangan waktu yaitu terdapat di paragraf pertama. Bagaimana kelompok melati? Bisa diterima jawabannya, nak? Oke, kalau sudah silakan ditutup penjelasannya. Baik, terima kasih atas segala perhatiannya. Maaf apabila ada kekurangan. Kami tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Masya Allah, sekali ya presentasi dari kelompok pertama tadi. Ayo, kelompok mana lagi yang mau tampil? Oke, kelompok bunga. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Bunga Anggrek akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Baiklah, sebelum kami membacakan hasil diskusi kami, izinkan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dada Kartini Asman, saya sebagai moderator. Baiklah, kami akan membacakan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh teman kita Azhar Fatih. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada moderator karena telah memberikan saya kesempatan. Pertama adalah orientasi pada paragraf 1 dan fungsi teks adalah sebuah keluarga semut yang memiliki anggota sangat banyak. Lalu selanjutnya ada komplikasi pada paragraf 3 dan 4, yaitu para sang belalang sibuk untuk menari dibanding mencari makanan untuk stok makanan pada musim dingin. Oke, terima kasih Azhar. Adakah yang ingin bertanya? Oke, itu ada yang ceramah. Silakan, Nak. Kami dari kelompok Bunga Matahari ingin bertanya, apa pelajaran yang bisa diikuti dari cerita tersebut? Saya bisa menjawab, yaitu kita harus menggunakan kesempatan dengan baik dan benar dibanding membuang waktu yang ada. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Kalau ada salah dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah juga ya, ternyata kalau kelompok anggrek juga tidak perlu kalah dari kelompok bunga mawar tadi ya. Sangat sama kelompok sudah tampil. Oke, selanjutnya kelompok mana lagi? Oke, kelompok bunga melati, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Bunga Melati pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pertama, orientasi terdapat pada paragraf 1. Bukti teks, suatu hari di kebun anggur tinggallah sebuah keluarga semut yang memiliki anggota sangat banyak. Kedua, komplikasi pada paragraf 3 sampai 4. Baik, sekian dari presentasi kami kali ini. Ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Kami dari kelompok Bunga Matahari ingin bertanya, apakah di teks cerita fabel Seperti dan Belalang Telah ada penggunaan kata sinonim dan antonim? Saya izin menjawab pertanyaan kelompok Bunga Matahari. Dari kami, untuk penggunaan kata sinonim dan antonim itu tidak ada. Bisa diterima kelompok matahari? Bisa, Bu. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, sekian dari kelompok kami tutup dengan doa dan salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Bunga Matahari akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang unsur kebahasaan fabel yang berjudul Belalang Sepak yang akan dibacakan oleh Siti Rahma Utabarat. Yang pertama, menurut kami, struktur bagian orientasi terdapat di paragraf 1 dan paragraf 2. Karena di sini mengandung pengenalan tokoh,
karena di sini terdapat sebuah konflik dan masalah yang dihadapi para tokoh-tokoh. Dan yang ketiga adalah resolusi yang terdapat di paragraf 5. Dari yang saya sampaikan tadi, apakah ada dari kelompok-kelompok lain yang ingin bertanya atau menanggapi? Baik, dari kelompok kaktus. Saya ingin bertanya, apa puncak permasalahan yang terjadi pada cerita fabel Semut dan Belalang? Baik, dari kelompok kaktus kami akan menjawab. Masalahnya adalah saat sang belalang kelaparan saat musim dingin tiba karena dia sibuk berleha-leha dengan menari tanpa memikirkan apa yang terjadi selanjutnya. Bisa diterima? Bisa. Dan jika tidak ada yang ingin ditanyakan, kami tutup dengan salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Bunga Kaktus yang beranggotakan saya sendiri, Kelan Firdausy sebagai moderator. Saya Fatisha Suprana. Pada kesempatan hari ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang struktur pada teks fabel dalam cerita Semut dan Belalang Sembah serta kaidah kebahasaannya yang akan dibacakan oleh Fatisha Sumaya. Baik, di sini pada bagian orientasi kami menemukan pada paragraf 1 dan 2. Tadi kami juga menemukan kaidah kebahasaan di paragraf 1, yaitu kata keterangan waktu dan tempat. Bukti pada teks yaitu suatu pagi di sebuah kebun anggur tinggallah sebuah keluarga semut yang memiliki anggota yang sangat banyak. Baik, sekian dari kelompok kami. Apakah dari kelompok lain ada tanggapan? Baik, kelompok Bunga Matahari, silakan. Oke, baiklah. Nama saya Sujanti Vanessa. Saya akan bertanya, kenapa kelompok kalian memilih bagian orientasi pada paragraf 1 dan 2? Izin menjawab, karena adanya pengenalan tokoh pada paragraf 1, yaitu pengenalan tokoh Semut dan Belalang Sembah. Dan di paragraf 2 adanya pengenalan latar tempat dan latar waktu. Apakah jawaban bisa diterima? Bisa. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini anak-anak semua ibu rasa cukup memahami ya pada saat menganalisis struktur dan kebahasan yang terdapat dalam fabel. Nah, untuk nilainya ibu berikan nilai 100 untuk kelompok Bunga Mawar. Tepuk tangan dulu, kita cek. Oke, kemudian nilai 100 juga ibu berikan kepada kelompok Bunga Matahari. Oke, kenapa tadi 3 kelompok yang nilainya 100 dan ada yang kelompok dua kelompok tadi nilainya 95? Karena tadi di kelompok Bunga Mawar, Matahari dan Kaktus menjawab dari unsur kebahasaan dan strukturnya sangat benar dan lengkap. Tapi kalau kelompok yang tadi Anggrek dengan Bunga Mawar, tadi ada bagian dari unsur bahasa tidak ada lengkap ya unsur yang kalian sebutkan, jadi ada yang masih belum kalian temukan di situ. Oke, baik. Namun selebihnya lengkap itu semuanya kalian sudah mencapai dari apa yang ibu inginkan tadi. Apresiasikan untuk kita semua. Aku rasa kalian sudah cukup memahami. Namun sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, ibu mau membagikan bahan evaluasi pembelajaran ibu setelah mempelajari tentang struktur dan kebahasaan bahasa fabel. Saya oke, bagi soalnya saya silakan dikerjakan langsung kalau ada yang sudah siap. Belalang Sembah. Oke, kalau sudah siap boleh silakan dikumpulkan ke depan.
sebelum kita mengakhiri proses pembelajaran kita pada hari ini, kira-kira nih anak-anak ibu, setelah kita belajar tadi bagian dari struktur teks fabel, kemudian ada unsur bahasa yang terdapat dalam fabel. Siapa nih kira-kira anak-anak ibu yang mau menyimpulkan dari apa yang sudah kita pelajari hari ini? Oke, Akila, silakan. Selama belajar pelajaran hari ini, saya menyimpulkan tentang cara menentukan aspek-aspek kebahasaan dari teks fabel dan struktur dan dapat menganalisis struktur dalam teks fabel. Oke, baik sekali, bagus ya. Ada lagi nih kira-kira yang lain yang bisa merefleksikan apa yang kita pelajari hari ini? Ya, Ella mungkin. Definisi dari orientasi, komunikasi, resolusi, dan moderasi. Oke, baik sekali. Nah, pada dasarnya anak ibu semua yang kalian sebutkan tadi adalah benar, dan ibu mau menambahkan sedikit mengenai manfaat untuk apa kita mempelajari struktur dan bahasa yang terdapat dalam fabel. Nah, manfaatnya adalah supaya nantinya kalau kita menganalisis atau membaca teks fabel, kita tahu nih, oh ini bagian dari orientasi. Jadi itulah manfaat kita mempelajari tentang struktur dan bahasa fabel. Jadi memudahkan kita untuk mengetahui apa-apa saja yang terdapat di dalam fabel. Oke, baik teman-teman ibu semua, kira-kira ada lagi yang mau ditanyakan mengenai pembelajaran kita hari ini? Tidak ada lagi? Oke, mudah-mudahan anak ibu semua kita berharap mudah-mudahan apa yang kalian dapatkan hari ini di kemudian hari kalian bisa mengingat sampai kapanpun ya. Amin. 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 Oke, baik anak ibu semua. Mungkin pada materi kita pada hari ini cukup sampai di sini. Namun pertemuan kita selanjutnya di minggu depan kita akan memeragakan fabel. Jadi setelah tadi kita baca, kemudian kita peragakan seperti layaknya kita lagi berdrama ya. Jadi cukup untuk hari ini Ibu akhiri dengan